tugas kita cuma satu, ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia untuk hanya beribadah. Berarti hal yang terutama yang wajib kita fokuskan adalah ibadah. Selain itu adalah usaha sampingan, bukan usaha utama. Contoh, mengurusi keluarga, cari nafkah, mencari usaha, mencari apa ini ini semuanya namanya ikhtiar dan usaha, tapi masih di luar keutamaan dan alasan diciptakan kita oleh Allah. Allah tidak menciptakan kita untuk mencari nafkah dan rezeki, tapi Allah menciptakan kita untuk beribadah dan sambil mengurusi keluarga. Tapi sekarang banyak orang mengutamakan mencari nafkah dan rezeki daripada ibadah sendiri. Artinya malas tunaikan salatnya, apa suka tertidur dari waktu salat, atau suka lalai dari waktu salat, tapi dia tidak pernah untuk urusan nafkah dan cari rezeki tidak pernah talak atau tunda. Kenapa salatnya yang ditunda? Kenapa ibadah yang utama yang ditunda? Padahal kita tahu Allah menciptakan kita hanya untuk satu, beribadah kepada Allah. Di samping hal utama ini, Allah mengizinkan kita mencari kebutuhan kita di dunia, sesuatu yang halal dan cara yang halal. Asal mencari dunia tidak menjauhkan kita dari keutamaan untuk beribadat kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, apapun yang menghalangi kita untuk urusi ibadah, berarti harus kita tinggalkan. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk kita fokus beribadah, kita jauhi. Jangankan urusan dunia, anak dan keturunan kita, harta kita sendiri, Allah selalu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman, jangan dilalaikan oleh hartamu dan keturunanmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus belajar bagaimana kita bisa menempatkan waktu ibadah. Kalau sudah tiba waktu ibadah, tidak ada hal yang membuat kita sibuk selain beribadah. Contoh, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama saya mesra, senang, kita bercanda, kita berbicara bersama-sama, makan bersama-sama. Nikmatnya ketika Rasul bersama saya. Ini kata Siti Aisyah. Tapi ketika sudah tiba waktu salat dan Bilal kumandang azan, kata Siti Aisyah, begitu terdengar suara azan, sungguh Rasulullah sepertinya tidak kenal sama aku lagi. Tidak kenal sama aku lagi. Padahal sebelum azan masih mesra, masih senang sama istrinya. Sampai Siti Aisyah merasa bahagia. Tapi begitu mendengar azan, istrinya pun sendiri sepertinya tidak kenal, kata Aisyah. Betapa Rasulullah SAW menunjukkan boleh kita bersenang-senang, boleh berhiburan, boleh bersama keluarga, tapi ketika sudah tiba perintah Allah, hei orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah, kita tinggalkan sesuatu. Kita tunjukkan kepada Allah, tidak ada yang lebih kita cintai daripadamu ya Allah, tidak ada yang lebih utama daripada urusanmu ya Allah. Kita tunjukkan. Makanya ketika kita berduri dan menunjukkan yang terbaik pada Allah, Allah balas. Apa yang dibalas oleh Allah? Rizki yang berkah, lancar usaha, sehat walafiat, diberikan kemudahan, keturunan anak salih salihah. Kenapa ini semua dibalas oleh Allah?
karena kita sudah tunjukkan kepada Allah, aku cintamu ya Allah, dan tidak ada sesuatu yang melebihi cintaanku kepadamu. Ada orang gampang untuk berbicara, kalau ditanya cinta enggak sama Allah, pasti jawabannya cinta. Tidak mungkin ada orang muslim berkata aku tidak cinta sama Allah. Pasti semua menjawab sama, aku cinta sama Allah. Tapi nanti di hari kiamat Allah tidak bakal menanyakan kita apakah kalian cinta kepada aku, tidak. Tapi yang bisa menjadi bukti cintaan kita kepada Allah adalah perilaku kita, amalan-amalan kita, isi buku amal kita terlihat. Isinya apa? Oh, ternyata ibadah, taat. Ketika pun berdosa, wajar, kita manusia, tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari dosa. Tapi ketika dia ingat sama Allah, dia langsung taubat dan beristighfar. Dan selalu saya berkata, jangan orang-orang malu berlaku dosa, karena itu wajar, itu sifat kemanusiaan. Harus berdosa, tetapi orang yang harus malu ketika dia berdosa tidak mau beristighfar. Itu yang pantas dia malu. Kenapa tidak mau bertaubat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam bersalah. Saya punya salah, ibu punya salah, bapak-bapak punya salah, semua kita bersalah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, dosa terang-terangan, dosa yang disembunyikan, bahkan dosa yang kita lakukan tanpa kita menyadari perbuatan itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Berapa kali kita menyakiti perasaan orang tua kita? Bisa orang tua kita menangis tapi kita tidak tahu, ucapan kita, perilaku kita bisa menyakiti perasaan mereka. Tertulis dalam buku amal itu dosa. Kita sebagai manusia lupa gini, berdosa, lupa, dosa lagi, lupa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia tidak terlepas dari dosa. Kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam, artinya apa? Semua keturunan Nabi Adam bersalah. Tapi kata Rasulullah, dan yang terbaik di antara yang bersalah ada yang selalu bertaubat. Rasulullah sendiri ada beristighfar 100 kali dalam sehari. Itu Rasul yang tidak pernah dosa, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah berbuat sesuatu yang dimurkai Allah, tapi begitu istighfarnya. Kalau Rasul Nabi yang paling suci, manusia yang termulia, yang disayangi, dicintai Allah, begitu luar biasa istiqomahannya untuk beristighfar setiap hari 100 kali. Berarti kita yang tidak terlepas dari dosa butuh berapa kali istighfar? Makanya jamaah sekalian, salah satu amalan untuk bapak ibu yang insya Allah akan meringankan beban kita, beban dosa maksiat, dan bisa menjadi sebab kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya mudah sekali, sangat mudah, dan semuanya mampu. Sangat mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Sederhana tapi pahalanya dahsyat, pahalanya besar. Apa itu? Zikir kepada Allah. Paling gampang di antara semua amalan Islam, di dalam Islam yang paling mudah diamalkan adalah zikir. Dalam keadaan wudu, tidak berwudu, boleh zikir. Berdiri, duduk maupun berbaring boleh berzikir. Biarpun ibu-ibu lagi tidak salat, boleh berzikir. Luar biasa indahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu jauh lebih besar pahalanya daripada sedekah, jauh lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah. Sampai orang berjihad fisabilillah masih zikir kepada Allah lebih besar. Ada seorang datang kepada Rasulullah, wasiatkan aku, kasih saya amalan. Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan, minta ya Rasulullah kasih saya amalan yang menjamin aku masuk surga.
Orang itu minta amalan tapi dijamin masuk surga. Rasul menjawab satu, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga seorang muslim harus seimbang. Jangan sukanya zikir sepanjang hari tapi tidak salat. Ada orang katanya saya suka zikir, kalau salat itu hanya gerakan, tidak ada gunanya. Hati-hati, itu aliran yang tidak benar. Tak ada ibadah yang bisa menggantikan salat. Salat tidak bisa diganti. Zakat, boleh nggak ada orang muslim tidak zakat? Ada nggak? Orang muslim tidak zakat? Ada? Siapa? Siapa? Yang miskin, yang tidak punya harta, dia justru menerima zakat, tidak bisa bayar zakat. Berarti dia muslim tapi tidak menjalankan zakat. Ada nggak orang muslim tidak puasa? Kenapa? Ya sakit atau musafir perjalanan jauh. Berarti boleh ada orang muslim tidak puasa. Ada nggak orang muslim tidak haji? Kenapa? Belum mampu, berarti tidak diwajibkan dan tidak dibebankan dalam haji. Ada nggak orang muslim tidak salat? Seharusnya tidak ada. Banyak orang muslim tidak. Padahal yang kita tahu, orang tinggalkan salat berarti dia telah tinggalkan agamanya. Saya pernah baca ada pertemuan ulama di negara Maroko. Ada pertemuan besar ulama Ahlus Sunnah kurang lebih 400 tahun lalu. Di dalam mereka rapat dan ingin mereka membuat sebuah buku fikih yang menjadi solusi dan petunjuk untuk umat. Mereka membahas apa yang mereka sepakati dijadikan dalam satu buku. Salah satu yang menjadi bahasan mereka adalah di mana seorang muslim yang tidak salat. Ini ulama ini lagi kumpul di negara Maroko. Itu gimana? Tahu nggak ketua ulamanya berkata apa? Ini satu persoalan yang di luar kemampuan kita pikirkan. Karena tidak ada kemungkinan orang muslim tidak salat. Makanya kita tidak perlu menuliskan masalah ini di dalam buku kami. Karena mereka menganggap persoalan ini adalah soalan iftiradiyah, kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan juga tidak. Makanya tidak dituliskan dalam buku. Bayangkan, ulama sampai tidak berani memberikan penjelasan karena tidak bisa disangka ada orang muslim tidak salat. Ketika saya undang guru saya dari Madinah, juru kunci makam Nabi Muhammad SAW, hampir lebih dari 76 tahun dia menjaga makam Rasulullah, bertugas. Ketika ada tamu negara, dia yang memegang kunci dan membuka untuk orang berkunjung bisa ziarah Nabi Muhammad SAW dan dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya pernah undang beliau ke Indonesia. Ada salah satu ajukan pertanyaan dari jamaah kepada beliau. Bagaimana orang muslim yang tidak salat, hukumnya apa? Saya baca pertanyaan ini, saya terjemahkan ke bahasa Arab. Langsung beliau berkata sama saya, memang ada orang muslim tidak salat? Itu beliau bertanya, apakah ada orang muslim tidak salat? Saya jawab, ada, banyak, apalagi di Indonesia. Tahu nggak jawabannya apa beliau? Walaupun ini menjadi salah satu pendapat tidak disepakati oleh ulama, persoalannya apa? Apakah orang muslim yang tidak salat sama sekali, apakah dianggap murtad, keluar dari Islam, atau dia perbuatan kufur, tapi kufur di bawah kufur besar? Itu ada berbeda pendapat.
Tapi kata beliau, salah satu pendapat ulama, ketika ada orang muslim sama sekali tidak salat, tidak salat Jumat, tidak salat 5 waktu, sama sekali tidak salat. Kalau dia meninggal, apa kata beliau? Tidak boleh dimakan di kuburan umat Islam, karena dia bukan orang Islam lagi. Coba bayangkan. Sekali lagi, ini persoalan yang sangat sensitif. Masih ada berbeda pendapat. Ada salah satu pendapat, orang yang tidak salat sama sekali ada 2 hal. Ada yang tidak salat karena dia menganggap salat itu tidak wajib, mengingkari kewajiban salat, mengingkari rukun yang kedua dari rukun Islam adalah salat. Kata ulama, kalau dia mengingkari kewajiban salat, berarti dia sudah melakukan kufur besar, keluar dari Islam. Terus kalau dia mau kembali lagi, harus mengucapkan kalimat syahadat lagi dan bertaubat, tidak melakukan hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, itulah yang menjadi berbeda pendapat. Dia tidak mengingkari salat itu wajib, dia tahu salat itu wajib, tapi malas. Dia tahu salat itu wajib, tapi malas kerjakan salat. Kadang salat, kadang tidak. Ya seenak-enaknya, pas lagi senang salat, pas lagi galau tidak salat. Nah, itulah, ya tidak jelas itu arahannya. Disitulah muncul ada berbeda pendapat. Satu, ditahan orangnya, ditahan, dipenjarakan selama 3 malam, dan diajak dia bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, berarti dia dianggap keluar dari Islam, karena dia mencatatkan rukun Islam yang namanya salat. Tiang agama salat. Kalau jatuhnya tiang, kira-kira bangunan yang masih ada sudah lupa. Makanya jamaah sekalian, intinya hati-hati, jangan bermain-main soal salat. Puasa ketika kita tidak bisa, masih ada puasa qadha, masih bisa diganti. Kalau tidak bisa qadha, masih bisa bayar fidyah, ya? Ada bayar it'am, bagi makanan. Atau haji, adakah haji badal? Ada haji badal. Kalau kita tidak mampu, punya kemampuan harta, tapi tidak punya kemampuan fisik, sakit atau tidak mampu berangkat jauh, mengirim orang lain untuk menghajikan kita, itu namanya haji badal atau umrah badal. Adakah orang-orang mewakili sedekah? Saya punya uang sedekah, saya titip, Ustaz, tolong ini buat anak yatim. Berarti boleh kita mewakili orang-orang mensedekah atas nama kita. Tapi satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakili, bahkan tidak bisa diganti adalah salat. Tidak bisa kita datang, Pak Kiai, tolong ini saya hari ini malas, tolong Pak Kiai salatin aja. Kalau mau disalatin boleh, kalau mau salatkan nggak bisa. Artinya kalau kita mau mewakili orang lain untuk melakukan salat atas nama kita, tidak bisa. Bahkan tidak ada kafarah, tidak ada fidyah untuk kita bayarkan mengganti salat kita. Terus gimana salat kita di masa lalu? Ada pendapat, kalau kita masih mampu menghitungkan jumlahnya dan bisa tahu berapa yang kita tinggalkan, wajib diqadha. Kalau kita tidak tahu, ternyata masa jahiliyah kita panjang, kita pas sekolah SMP, SMA, terus masuk kuliah, itu sudah bertahun-tahun tidak salat, bahkan bertahun-tahun tidak puasa. Sekarang saya sudah sadar, sudah tahu diri, saya sudah mohon ampun kepada Allah, saya sudah tahu pentingnya salat. Bahkan orang yang bermain-main dengan salat itu bisa bahaya posisinya nanti di hari kiamat. Bahkan ancamannya bisa na'udzubillah su'ul khatimah. Terus gimana salat lalunya? Kata ulama, cukup kalau dia tidak tahu berapa jumlahnya, tidak mampu menghitungkannya, cukup dia taubat, tapi taubat yang benar dengan syarat ketika dia salat lagi, tidak boleh bermain-main lagi.
tidak boleh ditinggalkan lagi. Ditambah lagi salat sunnah, diperbanyak salat sunnah. Mudah-mudahan dalam salat sunnah ini akan menutupi kekurangan kita di salat yang wajib. Dan itu ada hadisnya, ketika di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah salat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah hari kiamat apa? Salat. Kata malaikat, ya Allah, salat wajibnya banyak bocor, banyak masalah, banyak yang tertinggal. Kata Allah, unzuru hal li'abdi min nawafil, lihatlah apakah hamba-Ku punya salat sunnah-sunnah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, salat tahajud, sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, sunnah duha. Mana banyak salat-salat sunnahnya? Kata malaikat, ya Allah, ada banyak sunnahnya. Kata Allah, tutupilah kekurangan yang wajib. Berarti jamaah sekalian, salat itu luar biasa. Kunci rizki salat, kunci sabar salat, kunci kemuliaan salat. Orang yang mencintai salat berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salat itu adalah tali hubungan kita langsung sama Allah. Kalau ada orang mau berhubungan langsung sama Allah, Allahu Akbar, salat. Berarti dia, itulah sebabnya ketika turunnya perintah salat, Allah tidak menurunkan wahyu. Semua perintah agama turun di waktu wahyu kecuali salat. Allah suruh Nabi Muhammad yang naik. Tidak pakai malaikat Jibril untuk ayo antar wahyu ini, ayat ini, dah. Salat naik. Mengapa? Karena Allah ingin berikan perintah salat kepada Rasul langsung, bukan melalui malaikat Jibril, supaya menunjukkan kepada kita betapa pentingnya salat. Bahkan pertama diwajibkan 50 kali. Sampai Nabi Muhammad ketika turun bertemu di langit yang ke-6 Nabi Musa. Saya suka sebenarnya cerita Isra Mi'raj. Terutama saya kagumi Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah Nabi yang berani menahan Nabi Muhammad. Ketika turun di langit yang ke-6, lewati langit yang ke-6, Nabi Musa mempertahankan Nabi Muhammad dan bertanya, apa yang diberikan oleh Allah? Kata Rasulullah, 50 kali salat. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tidak bakal mampu. Naik lagi, minta dikurangi. Nabi Muhammad orangnya pemalu, tak suka minta-minta. Cuma ditekan oleh Nabi Musa, naik lagi Nabi Muhammad, dikurangi. Ada riwayat dikurangi 5, ada riwayat dikurangi 10. Turun lagi bertemu Nabi Musa, sudah berapa? 40. Naik, umatmu tidak bakal. Nabi Muhammad naik. Nabi Muhammad malu meminta dan juga malu menolak Nabi Musa. Naik Nabi Muhammad, minta dikurangi. Berkali-kali naik turun, naik turun, naik turun sampai jadi 5. Terus turun. Nabi Muhammad merasa puas. Bertemu Nabi Musa, gimana? Alhamdulillah sudah 5. Disuruh naik lagi. Kenapa ya Musa? Kenapa naik lagi? Minta dikurangi karena umatmu tidak mampu. Ternyata 5 aja tidak beres, apalagi 50. Juga sekarang rata-rata banyak umat Islam, kalau dia jaga salat, alhamdulillah 4 waktu. Terus yang kelima mana? Tidur. Ini subuh ini. Coba kita lihat salat subuhnya gimana masjid-masjid. Kapan cita-cita kita salat subuh itu bisa seperti salat Jumat? Coba yang datang ke masjid. Walaupun alhamdulillah belakangan ini sudah muncul para remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda yang masya Allah ikut terlibat dalam pengurus masjid dan memperjuangkan dakwah di masjid. Saya bangga dengan pemuda-pemudi kita yang sudah mencintai masjid. Tapi beberapa tahun yang sebelumnya, coba siapa yang datang ke masjid? Yang sudah bapak-bapak mendampingi istrinya, usia pernikahan mereka sudah 70 tahun, mengharap husnul khatimah.
berlangkah-langkah pelan-pelan datang ke masjid. Bahkan mereka duluan datang sebelum azan. Kalau dia berjalan dari rumahnya habis azan, barangkali tak keburu sudah selesai imam salat. Karena jalan mereka pelan-pelan. Husnul khatimah, ya Allah. Datang ke masjid, tapi subhanallah, coba lihat terutama saf pertama. Silahkan bapak-bapak lihat siapa yang ada di saf pertama. Mantan ketua pengurus masjid, mantan imamnya yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi jadi imam, mantan margotnya yang sudah tidak kuat fisiknya untuk membersihkan masjid, mantan sudah tua, mereka hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan saatnya giliran yang datang ke masjid bahkan berlomba-lomba menjaga saf pertama adalah pemuda-pemuda kita. Dan Rasulullah mendoakan 3 kali orang-orang yang salat di saf pertama, rahmati ya Allah ahlas safal awal, rahimallah ahlas safil awal, rahimallah ahlas safil awal, rahimallah ahlas safil awal, sampai 3 kali. Ya Allah, rahmatilah orang yang salat di saf pertama, rahmatilah yang salat di saf pertama, rahmatilah salat yang di saf pertama. Sampai sahabat, ya Rasulullah, terus yang kedua gimana saf yang kedua? Sampai habis 3 kali Rasul mendoakan saf pertama, baru habis yang keempat Rasul berkata, dan yang kedua. Berarti yang kedua baru dapat cuma 1 kali didoakan dapat rahmat. Kalau saf pertama 3 kali. Bayangkan jamaah sekalian, apalagi sekarang kita tidak lama lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya kalau pas bulan suci Ramadan, pas ramai-ramai itu pas di awal Ramadan, lagi semangat, senang menyambut Ramadan, senang membuka puasa bersama. Tapi Masya Allah ramainya masjid. Gak tahu ramainya karena musalat atau ramainya biar dapat takjil. Kok nasi dapat ini macam-macam, berkah, nikmat. Kami coba, bahkan ada orang yang sia-siakan Ramadan. Begitu datang Ramadan cuma setahun sekali dan terbatas 30 hari, bahkan kadang-kadang 29 hari. Ada orang malah sia-siakan. Datang mau melaksanakan ibadah tarawih yang semestinya menjadi nikmat, tapi kejar-kejaran di dalam salat tarawih. Bacaannya imam cepat, gerakannya rukuk sujudnya cepat, sampai para makmum ada yang bingung dia gimana dia mengejar imamnya yang saking cepatnya. Sampai ada yang 23 rakaat 7 menit. Aduh, capek. Padahal kita tahu salah satu rukun di dalam salat selain suratul Fatihah adalah tuma'ninah, ketenangan dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa Al-Fatihah, sama tidak sah salat seorang tanpa tuma'ninah, ketenangan dalam salat. Gimana ketenangan? Gerakannya tenang, bacaannya tenang, rukuknya tenang, sujudnya tenang. Ketenangan yang selalu terbawa itulah yang akan membawakan khusyuk dalam salat. Banyak sekarang mulai belajar salat yang khusyuk, latihan salat yang khusyuk, seminar salat yang khusyuk. Padahal di dalam Islam, Quran dan hadis tidak ada perintah salat yang khusyuk. Yang ada perintah salat yang tenang. Karena ketenangannya buahnya adalah khusyuk. Gerakannya tenang, nikmat. Begitu masuk masjid, Allah, nikmat. Gerakannya nikmat, bacanya nikmat, enak. Rukuknya memberikan kecukupan waktu, kemudian sujud apalagi lebih lama karena berkesempatan bisa berdoa. Terbawa ketenangan dalam salatnya. Saya pernah masuk masjid, habis saya salat sunnah, saya melihat ada seorang salat tidak jauh posisinya dari saya. Beliau begitu mulai Allahu Akbar, saya baca Al-Fatihah.
Saya baca Al-Fatihah, belum waladhdallin amin, dia sudah di sujud. Sudah di posisi sujud. Saya hitung kapan baca Fatihahnya, kapan baca Qulhunya, kapan baca Subhana Rabbiyal Azim, kapan baca Subhana Rabbiyal A'la. Aku aja satu kali baca Al-Fatihah, dia baru mulai takbir, saya selesai waladhdallin amin, dia sudah di sujud kedua. Kira-kira salat itu gimana? Allah. Saking cepatnya sampai zikir-zikir tidak terlaksana dalam rukun, tapi sambil jalan. Jadi sekarang mau sujud kan? Allah, subhanallah, subhanallah. Ini belum sujud, sudah subhanallah. Makanya pantas dia sudah selesai 3 kali, pas begitu sujud langsung berdiri lagi. Ya Allah, mohon diterima. Apaan yang diterima? Maka kita semua harap diterima, apa yang diterima? Allah tidak mau salat yang seperti ini. Bahkan di dalam Islam dianggap belum salat. Sebagaimana ada di hadis yang sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang datang masuk masjid, habis tahiyatul masjid dia datang kepada Rasul. Rasul lagi duduk, mau salaman sama Rasul. Begitu dia tunjukkan tangannya mau salaman, Rasul tidak menjawab. Rasul berkata, "Salli fa innaka lam tusalli." Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya. Ini baru saya tahiyatul masjid, tapi kata Rasulullah, salat dulu karena kamu belum salat. Dia pergi ke depan, salat lagi. Selesai datang mau salaman, Rasul tidak menjawab. Salat dulu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali Rasul menolak. Sampai yang keempat kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini, hanya itu aja yang saya tahu. Rasulullah mengajarkan, kalau berdiri yang tenang, kalau baca yang tenang, kalau rukuk yang tenang, kalau sujud yang tenang, dan di rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Ketenangan terbawa di setiap gerakannya. Kenapa? Karena salah satu buah dari ketenangan adalah mendatangkan khusyuk. Bapak Ibu, ketenangan itu usaha fisik kita, tenaga kita. Tapi khusyuk itu bukan usaha, tapi hasil dari usaha kita. Dari mana dapat khusyuk? Kalau tenang itu gerakan, berarti dari luar gerakan usaha kita. Tapi khusyuk ada di dalam hati. Kalau dia bisa merasa ketenangan dalam gerakan salat, dia akan muncul sedikit demi sedikit. Munculnya sesuai ketenangan dalam salat. Kalau ketenangannya sempurna, akan keluar kekhusyukannya luar biasa. Begitu selesai salat, masih ingin salat lagi. Saking nikmat, saking luar biasa keindahannya. Makanya orang saleh dulu, bahkan Rasulullah SAW, ketika menghadapi satu masalah, menghadapi ujian, ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah, ambil air wudhu dan salat. Mengapa Rasulullah SAW salat? Padahal ini lagi ada masalah. Kenapa Rasulullah SAW salat? Karena Rasul yakin salat yang nikmat, yang indah akan memberikan petunjuk jalan keluar dari masalah. Sekarang orang banyak tidak salat, alasannya lagi ada masalah, lagi galau. Apalagi yang lebih parah, baru dia taubat, baru dia berhijrah, dengan kesenangan hati dia ingin buka halaman baru sama Allah, baru dia sadar untuk menjaga salat, dia membawa motornya datang ke masjid, dia masuk ke masjid untuk salat. Pas malam pertama dia melaksanakan salat dan dia merasa nikmat salat, begitu keluar motornya hilang. Langsung muncul kata-kata yang kesal. Aduh, ini baru saya buka halaman baru sama Allah, malah hilang motor saya. Ini kan bisa jadi ujian. Tapi kalau orang muslim tidak sadar itu ujian, na'udzubillah, bisa berbalik, bahkan bisa kembali ke jalan yang sesat. Dunia ini Bapak Ibu tidak terlepas dari ujian.
Ada orang kemarin ibu bertanya, dia kirim kepada saya pertanyaan, gimana, adakah amalan yang bisa menjaminkan kita hidup di dunia tanpa ujian? Supaya kita enak, tidak ada ujian. Saya menjawab, Bu, kalau mau hidup tanpa ujian itu sudah nanti di surga. Kalau sudah di surga, insya Allah tidak ada sedikit pun ujian. Tapi kalau masih di dunia, tidak terlepas dari ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal? Makanya jemaah sekalian, manfaatkan umur kita. Tidak ada yang bisa tahu berapa umur kita. Dan selalu saya berkata, jangan fikirkan berapa usiamu, tapi fikirkan apa yang semestinya isi dalam usia kita. Karena nanti yang akan ditanya oleh Allah bukan berapa usiamu, tapi apa isinya. Wa an umrihi madza amila bih. Dan umurnya apa yang dia kerjakan. Boleh anda berdoa panjang umur, sehat walafiat, tapi jangan lupa ditambah istiqomah taat kepada Allah. Karena umur yang terisi taat, insya Allah bahagia selama dunia akhirat. Tapi kalau umur yang jauh dari taat, itu bisa menjadi buruk bagi kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal abdus salih man tala umur wa hasuna amal. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usia, baik pula amalannya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk, na'udzubillah, amalannya. Jemaah sekali dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya titipkan beberapa amalan yang insya Allah membantu, memudahkan, dan insya Allah memberikan banyak manfaat dan keberkahan. Yang pertama, setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, jangan lupa rutin membaca ayat Al-Kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin wa 'inda an-naum laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, tidak ada halangan yang menghalanginya masuk surga. Berarti dengan membaca ayat Al-Kursi habis salat fardu dan ketika mau tidur, dapat jaminan menjadi ahli surga. Satu. Yang kedua, sedekah subuh. Semua sedekah setiap waktu, setiap saat boleh, bagus, berkah, banyak manfaatnya. Tapi ada satu dahsyat, bukan banyak manfaatnya, tapi dahsyat manfaatnya, besar pahalanya, dan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah subuh. Mengapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah yang lain? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di subuh hari Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu,
mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Tidak ada hadis yang menjelaskan malaikat mendoakan orang bersedekah selain di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang berinfak di subuh hari ini ganti yang lebih baik. Kata ganti yang lebih baik itu termasuk ganti harta, ganti barakah, ganti kemudahan, ganti kemuliaan, semua termasuk dalam ganti yang lebih baik. Bagaimana kita melaksanakan sedekah subuh? Mudah. Ada dua cara. Satu, kalau kita bisa menemukan orang miskin, antarkan sedekah kita di subuh hari. Habis salat. Ibu-ibu lagi tidak salat, tetap boleh melaksanakan sedekah di waktu subuh. Artinya sebelum beraktivitas, sebelum mengantar anak sekolah, sebelum ibu-ibu ke pasar untuk belanja, laksanakan sedekah itu. Atau yang kedua, kalau kesulitan mencari orang penerima sedekah di subuh hari karena waktunya masih subuh, boleh Anda bikin kotak amal sendiri. Masing-masing bapak ibu punya kotak sendiri. Bapak satu, ibu satu, anak masing-masing satu. Tolong biasakan anak kita sejak kecil untuk mengisi tabungan sedekah sendiri. Sampai sudah terisi, terkumpul, nanti silahkan kumpulkan kotak-kotak tersebut, kemudian boleh serahkan ke masjid atau ke yayasan yatim atau kemana saja yang bapak ibu percaya. Tapi dengan syarat, kalau sudah saatnya menyerahkan kotaknya, jangan dibuka. Saya khawatir kalau lihat isinya nggak jadi. Insyaallah bulan depan. Jangan dibuka. Udah bismillah, apapun isinya. Kalau bisa seikhlasnya. Saya tidak berkata berapa semestinya sedekah subuh kita isi, seikhlasnya, sebisanya, semaunya. Terserah. Tapi ingat, kata saya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Hukum balik ya. Biasanya apa? Lebih baik sedikit daripada itu 2017. Sekarang 2018. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Apa sih susahnya sebulan sekali kita menjadikan sedekah itu yang lebih banyak daripada uang belanja? Isi pulsa 20.000, berarti sedekahnya 30.000. Bisa nggak? Kita coba walaupun sekali sebulan. Saya tidak minta setiap hari, sebulan sekali. Nilai sedekah lebih besar daripada uang pengeluaran untuk kebutuhan kita. Contoh, belanja pakaian. Kalau di Jakarta Tanah Abang, kalau di Surabaya apa? TPS? TP Pak, TP. TGS. TGS. Oh, Mesir ya? Masya Allah, ada juga di sini. Berarti Tanah Abang yang kedua ya. Kalau habis belanja, kira-kira nilai belanjaan buat kebutuhan kita 1 juta. Berarti di bulan itu, tolong sedekah kita bisa melebihi 1 juta. Walaupun sebulan sekali. Jangan kita selalu hanya yang disedekahi, hanya yang tersisa. Yang disedekahi hanya uang receh. Yang disedekahi hanya uang pas-pasan. Yang disedekahi bekas yang tersisa dari parkiran. Ini jangan begitu. Boleh-boleh, tapi jangan terus begitu. Coba 1 kali sedekah itu dalam 1 bulan, itu nilainya paling tinggi daripada uang isi pulsa, daripada uang belanja, daripada uang untuk kebutuhan kita. Alhamdulillah, di dalam buku amal kita ada tulisan sedekah bulan ini jauh yang lebih tinggi daripada semua uang pengeluarannya bulan ini. Setuju? Apalagi di sedekah subuh. Demi Allah Bapak Ibu, sedekah subuh itu mujarab. Saya tidak pernah kasih amalan ini yang sudah ada petunjuknya dari Rasulullah SAW.
alhamdulillah, yang rutin menjalankan sedekah subuh, Allah kabulkan hajatmu. Apalagi kalau saat kita bersedekah isi doa, ya Allah, begitu isi sedekahnya, ya Allah, dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, dengan sedekah ini karuniai kepada saya anak yang saleh saleh. Ya Allah, dengan sedekah berkah sedekah ini berikan kepada aku jodoh yang baik yang menenangkan hati. Silahkan sebutkan doanya, hajatnya, tapi tolong juga harus kita juga berlaku adil. Jangan kita mengisi sedekahnya baru koin, tapi permintaan, ya Allah, hutang saya banyak, mudah cicilannya berlunas, tapi saya juga cicilan, rumah saya cicilan, saya juga bikin hari dan rumah, bikin buat anak saya. Kata malaikat, apa nih Tuhan kan? Baru pinnya aja yang diisi, tapi permintaannya panjang lebar sampai terbit matahari duha, dia masih doa. Kita harus juga malu sama Allah. Ingat gak cerita Nabi Ayub? Tahu gak Nabi Ayub? Dikenal Nabi yang paling apa? Sabar. Tahu gak cerita dia sabar kenapa? Sakit. Lama, berapa lama sakit? Bertahun-tahun, berapa lama? 18 tahun sakit. Di usia berapa? Disebutkan di sesudah usia 80, 18 tahun penderitaannya luar biasa. Selama 18 tahun, kenapa Nabi Ayub disebut Nabi yang paling sabar? Atau disebut dalam bahasa Arab Sabru Ayub. Sabar Ayub. Kenapa dia 18 tahun sampai dikenal Nabi sabar? Karena selama 18 tahun doa saja yang boleh dia tidak mau. Doa sama Allah minta disembuhkan dia tidak mau. Ditanya sama istrinya, "Mengapa?" Dia berkata, "Aku malu sama Allah minta disembuhkan, sedangkan selama 80 tahun semua nikmat itu dari Allah. Masa ketika Allah cabut sedikit nikmat, masa saya tidak mau sabar 18 tahun? Kan 80 tahun saya nikmati, 80 tahun sehat, 80 tahun enak, 80 tahun beraktivitas, 80 tahun berkah. Allah uji 18 tahun. Ada orang jangankan 18 tahun, diuji 1 hari. Aduh ya Allah, kenapa saya diuji? Dan subhanallah, salah satu inti daripada ujian sebenarnya Bapak Ibu itu tanda Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Tidak ada orang yang disayangi Allah tidak diuji. Yang tidak diuji berarti hati-hati, jangan-jangan kamu tidak disayangi sama Allah. Karena bisikan orang yang berdoa saat diuji beda jauh perasaannya ketika orang berdoa ketika senang. Kalau lagi orang senang berdoa, kira-kira gimana doanya? Biasa aja kan? Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Biasa aja. Tapi coba kalau orang berdoa yang sedang menghadapi masalah, sampai kami kita capek, pusing, sakit, stres, kira-kira gimana bisikan doanya? Nangis duluan, belum berdoa aja sudah nangis. Oh, kata Allah, aduh, ini yang saya rindukan dari hamba, kenangisan yang ikhlas. Karena dia sudah tahu mentok dan bisa kemana-mana, sudah minta tolong sana, minta tolong sini, semua tertutup, tidak ada jalan. Kata Allah, mau kemana? Yang memberikan masalah adalah Allah, yang mengangkat masalah siapa? Allah. Makanya kadang-kadang manusia tidak mau sadar, disimpitkan lagi, disusahkan lagi, tapi manusia belum sadar. Sampai ada satu saat datangnya musibah besar menjadi pukulan buat dia, baru dia sadar, ya Allah, aku sudah tak kuat. Kembali ingat sama Allah. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Insya Allah salah satu amalan sedekah subuh ini, apalagi disertai doa, dan boleh kita titipkan doa. Misal contoh, ketika kita bersedekah, ya Allah aku mohon titipkan pahala sedekah ini untuk orang tua saya yang sudah almarhum. Insya Allah diberikan berkah sedekah kita, dan tetap pahala sedekah kita Allah tidak akan menguranginya sedikit pun. Yang ketiga, salah satu sedekah yang sangat saya suka, yang sangat saya kagumi, dan alhamdulillah rutin menjaganya, sedekah air. Sedekah air itu luar biasa. Ada seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Ubad radhiyallahu anhu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ummi qad matat, afa atasaddaqu anha, ibu saya sudah wafat, apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu? Kata Rasulullah, tasaddaq anha, bersedekahlah atas nama ibunya. Sa'ad bin Ubadah bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, mana sedekah yang paling baik untuk ibuku? Kata Rasulullah, sedekah air, sakyul ma, membagi air. Salah satu yang saya merindukan kebiasaan kami di kota Madinah, habis pulang dari sekolah, kami bersama teman-teman dari uang saku sekolah kita kumpulkan dan beli dus air, dan sambil jalan pulang bertemu dengan tukang sapu. Tahu kan di Madinah apalagi musim panas, panasnya minta ampun, bisa sampai 48 panasnya, bahkan sampai 50. Kasihan tukang sapu yang dari pagi jam 10 sampai sore di panas luar biasa. Kita beli air yang dingin, kita bagikan, sambil jalan pulang kita bagi kepada tukang sapu. Karena mereka mungkin di posisi sedang sapu, tapi posisi untuk minum air jauh. Kita datangkan mereka dan kita bagi air. Saya ingat hadis ini, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Boleh, air rupiah boleh, pokoknya mana saja yang kita bisa bagikan. Saya nasihatkan ibu-ibu, mulai hari ini saya rasa untuk beli dus air yang gelas-gelas kira-kira berapa satu dus? 20. Bisa enggak? Enggak usah setiap hari, seminggu sekali. Kira-kira berapa? Enggak 20.000. Terlalu besar 20.000 seminggu? Satu minggu sekali 20.000. Beli apa namanya, gelas, aqua gelas atau botol atau apa sesuai kemampuan. Boleh sambil jalan, ketemu orang tukang sapu, ketemu orang lagi di jalan, pasti juga ada orang-orang penjualan yang jual-jual sambil jalan kaki jauh-jauh. Ada orang tunanetra yang sambil bawa kerupuk jual di jalan, tapi dia orang buta tidak bisa melihat, sambil dia jalan sendiri. Ada nggak kelihatan di jalan? Stop, kita stop. Pak, air minum. Tak mungkin ada orang menolak air minum. Biarpun dia puasa masih bisa dibawa air. Insya Allah berkahnya luar biasa. Apalagi disertai doa. Dan salah satu doa yang dijamin makbul, yang selalu diwasilahkan dengan sedekah. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, ya Allah berikan kemudahan dalam urusan saya. Ada masalah dalam rumah tangga, tolong sedekah dan doa. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, ya Allah jauhkan rumah tangga kami dari permasalahan, dari perceraian, dari perpecahan. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, rahmah. Insya Allah dahsyat. Termasuk menyembuhkan penyakit. Misal ada ibu kita sakit, ketika bersedekah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan ibu saya, angkat penyakitnya. Insya Allah sangat manfaat. Yang keempat,
Ini saya berikan ijazah untuk Bapak Ibu. Air, maaf, boleh hujan? Ini botol saya. Ini di rumah belum tentu Anda bisa punya semua air, karena kita punya air kan terbatas. Tapi saya kasih ijazah. Air ini, atau Anda beli air dari mana-mana, ya, ini saya ijazahkan. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita dan buat anak-anak kita. Mohon bisa dibuka. Walaupun ini sudah air ruqyah atau air doa, tapi tidak apa-apa saya kasih contoh supaya mohon maaf tidak tergantung dengan air ini. Jangan kepada saya, Anda bisa sendiri. Kalau dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, jangan tergantung dengan ini. Saya cuma hamba Allah, ikhtiar usaha, doa dan ruqyah. Tapi saya ijazahkan Bapak Ibu, ini amalan insya Allah. Tidak perlu nunggu kiai, tidak perlu tunggu habib, tidak perlu tunggu siapa-siapa. Anda bisa berobat sendiri. Kalau dapat air yang sudah didoakan oleh guru kita, ulama kita, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak dapat, jangan tunggu-tunggu, ya, atau berharap-harap, atau mungkin barangkali jauh, atau kita tidak bisa dapat, atau susah dapat. Makanya ini salah satu cara untuk kita berobat. Setiap botol yang kita mau pakai minum, air apa itu, air zam-zam atau air biasa boleh, atau air hangat juga boleh. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Tapi caranya begini, dekat mulut kita, dan kalau bisa konsentrasi fokus. Jangan baca ya, fokus, ya, diperhatikan supaya apa? Manfaatnya buat kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, dahsyatnya doa ruqyah semakin keyakinan yang membaca. Ada orang sakit, ada orang yang membawa ruqyah. Kalau orang ruqyah kuat, tapi yang sakit tidak yakin, tidak ada hasil. Tapi yang sakit yakin, ruqyah ini hanya sebab, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dia yakin dan membagi ruqyah, yang membacakan ruqyah dia juga yakin itu hanya usaha saya, tapi yang menyembuhkan Allah. Kalau bertemu yakin sama yakin, insya Allah dapat sembuh orang-orang yang sakit. Makanya banyak orang yang diruqyah berkali-kali tidak sembuh-sembuh, karena barangkali niatnya tidak tulus. Dia lebih meyakini kepada makhluk daripada Sang Khaliq. Itu ruqyah hanya cuma usaha dan ikhtiar kita. Baca Al-Fatihah 7 kali. Caranya begini. Tidak usah pakai ya. Kalau di rumah bisa pakai. Dan cuma kan contoh. Bacanya juga enak, ya. Dan baca enak, yang nikmat, fokus, perhatikan, khusyuk, ya. Selesai 7 kali, yuk 3 kali. Tiup dalam, yuk bukan meludah, ya. Hanya tiup saja. Habis itu silahkan pakai minum. Buat diri boleh, buat anak-anak boleh, buat anak bayi ya, yang boleh sudah mulai boleh selain susu ibunya dia boleh minum, kasih air minum doa Al-Fatihah. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan ini kembali semakin tinggi keyakinannya, semakin cepat terlihat hasilnya. Semakin lemah keyakinannya, semakin hambat terlihat hasilnya. Sudah jelas? Paham? Bisa? Mudah kan? Dan terakhir, jadi tambah saya baca Al-Fatihah.
Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Tirmizi dan banyak riwayat-riwayatnya, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin hatta yahtimaha bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam, membacanya sampai selesai 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Hafalkan qul berapa kali? 10. Dapat apa? Rumah di, bukan di kampung, di surga. Dapat rumah di, mau nggak rumah di surga? Hanya bayar 10 ayat 10 kali baca qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selamat. Selamat. Enggak selamat buat apa? Dapat rumah di, kelihatan nggak? Bisa nggak lihat? Nggak bisa. Tapi yakin nggak? Yakin. Karena ini bukan kata saya, tapi janji Nabi Muhammad. Percaya nggak Nabi Muhammad? Berarti Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang membaca qul dalam sehari dan semalam 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Tolong ajarin anak-anak kita, pimpin anak-anak kita. Kapan saja waktunya bebas, subuh, siang, sore, malam, sebelum tidur, habis bangun tidur, semampunya, asal jangan lewat 1 hari belum baca qul huwallahu ahad 10 kali. Penutup. Sebelum saya tutup doa, godaan, penyakit batin, sihir, kesurupan, godaan syaitan, godaan jin, bahkan godaan manusia, termasuk pemikiran-pemikiran yang negatif, hal-hal yang kita ingin menghindari tapi selalu terganggu dalam pikiran kita. Ada satu amalan insya Allah luar biasa manfaat. Kapan diamalkan? Ketika mau tidur. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan amalan ini sampai di sakratul maut. Sudah tidak bisa angkat tangannya Nabi Muhammad. Siti Aisyah sendiri mengangkat tangan Nabi Muhammad dan mengamalkan amalan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah tidak mampu ketika sakratul maut.
Tapi coba bayangkan, saking mulianya amalan ini sampai di sakratul maut, Siti Aisyah memperhatikan supaya tidak tertinggal, karena dia tahu Rasulullah tidak pernah tinggalkan amalan ini. Dibaca di saat mau tidur, dalam keadaan wudu atau tidak berwudu, dalam keadaan ibu lagi salat maupun tidak salat, apapun keadaannya boleh, karena amalan ini bukan niatnya baca Quran, tapi niatnya membaca amalan atau zikir. Contohnya seperti ini, ikuti saya. Saya beraktif amalan sama dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis Sahih Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yuk 3 kali. Yuk 3 kali, kemudian kepala sampai ke ujung kaki. Kalau di belakang sesuai kemampuan. Ya. Jadi jangan maksa-maksa. Ya. Sesuai kemampuan. Ini berapa? 1. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yuk 3 kali, kemudian saya dari kepala sampai kaki. Sudah 2 kali, 1 kali lagi, menjadi berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 kali, ya. Lalu saya beraktivitas. Alhamdulillah, saya semenjak belajar hadis ini, saya masih sekolah kelas 6 SD. Alhamdulillah, semenjak itu sampai sekarang saya tidak pernah tinggalkan. Saya di rumah, saya di luar rumah, di luar kota, nginap di rumah orang, nginap di hotel, dimanapun. Di saat mau tidur malam hari, saya baca amalan. Bahkan ketika saya kalau full aktivitas, pulang ke rumah, istri dan anak saya sudah tidur duluan, saya bacakan amalan ini, kemudian habis saya tiup, saya usap badan istri saya usap badan anak saya. Insya Allah dilindungi oleh Allah dari sihir, godaan jin, godaan syaitan, dari dukun, dari semua hal-hal yang dikhawatirkan, bahkan dari mimpi buruk. Insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dahsyat. Dan cukup kita amalkan ini, walaupun mohon maaf, anggap amalan ini tidak ada manfaat sama sekali. Manfaatnya cuma 1, kita meniru Nabi Muhammad, sudah cukup. Betul? Kalau tidak ada hasil sama sekali, hanya saya mau amalkan ini karena saya ingin meniru Nabi Muhammad, itu sudah cukup.
dan saya yakin Bapak Ibu akan bisa merasakan manfaat dan dahsyatnya amalan ini. Tolong anak-anak kita yang belum bisa amalkan sendiri, boleh ibu-ibu membaca di tangannya sendiri, kemudian usap badan anak-anak kita. Bisa memimpin anak supaya mereka juga terlatih, terbiasa sejak kecil. Insya Allah amalan ini luar biasa, sederhana tapi sangat manfaat dan sangat luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan menjadi manfaat. Nanti insya Allah kita titipkan, saya ada buku, saya sekali memang tidak bawa karena habis tadi, buku 20 amalan ringan tapi sangat menakjubkan. 20 amalan ringan tapi sangat menakjubkan. Saya kumpulkan dalam satu buku, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan ijazah saya untuk Bapak Ibu. Sangat mudah, sangat sederhana tapi manfaatnya besar dan dahsyatnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya buatkan buku ini? Karena selama saya di Indonesia semenjak 2008 sampai sekarang sudah mau hampir 10 tahun saya belajar karakter orang Indonesia. Bahkan saya sudah menjadi orang Indonesia. Karakter orang Indonesia apa? Orang Indonesia mau yang mudah, yang enak dan masuk surga. Makanya saya buatkan buku. Orang Indonesia tidak mau yang ruwet-ruwet, yang susah-susah. Senang. Ya? Jadi mau yang enak, sederhana, bisa difahami, bisa diamalkan dan pulangnya enak pun. Betul? Makanya insya Allah amalan yang saya sampaikan insya Allah mudah diingat, mudah diamalkan dan insya Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebih dan mohon maaf. Saya bangga sekali bisa berhadir bersama ibu-ibu, bapak-bapak, dan alhamdulillah saya bangga sekali walaupun saya lahir besar di kota Madinah, tapi ternyata turunan saya tidak jauh dari Indonesia. Semenjak saya di Indonesia, saya menemukan sejarah keluarga saya. Ternyata ayah dari kakek saya kelahiran Lombok. Habis lahir di Lombok dan besar di Lombok, dia berangkat ke Bumi Ayu. Dapat jodohnya di Bumi Ayu. Nikah sama orang Bumi Ayu. Mendapatkan anak kakek saya. Kakek saya dibesarkan di Lombok. Habis itu dibawa ke negeri Arab. Nikah kakek saya di sana, dapatlah ibu saya. Berarti ibu saya turun-turunannya kembali ke Indonesia. Pantas pas saya kemarin cek darah, dokternya kaget menemukan darah saya merah putih. Alhamdulillah. Makanya saya merasa bangga menjadi bagian dari rakyat Indonesia, walaupun lahir besar di Arab, walaupun muka saya mancung ya, tapi alhamdulillah saya orang Indonesia dan bisa merasa nikmat berdakwah di sini. Mudah-mudahan dakwah kita diterima Allah, dan saya mohon semua jamaah tolong titipkan doa. Doakan saya, ibu-ibu kalau lagi salat, lagi tahajud, tolong jangan lupa doakan saya supaya insyaallah berkah, panjang umur, berguna bagi Indonesia, mendapatkan kemudahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan nikah lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berilah pada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama hamba-hambamu yang salih-salih. Ya Allah, berilah pada kami keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah. Keturunan kami anak dan cucu berhafal Al-Quran, anak dan cucu ahlul Quran, anak dan cucu pencinta Al-Quran, anak dan cucu akhlak-akhlak Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Atas izin-Mu kami bersama-sama kumpul di tempat ini, di majlis ini. Ya Allah, atas izin-Mu berilah pada kami kemuliaan, sama-sama jumpa kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah, berikan kepada jemaah semua yang hadir kemudahan, rezeki yang berkah, yang bisa membawa ke tanah suci haji dan umrah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ampuni kedua orang tua kami, sayangi orang tua kami. Kami tidak mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami serahkan kepada-Mu memberikan orang tua saya, orang tua kami kemuliaan dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada negeri kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang mampu membahagiakan rakyatnya yang Dzal Jalal wal Ikram, yang mampu memimpin rakyatnya untuk menuju ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan negeri kami Indonesia aman, damai, sejahtera, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.